Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah, pastinya di channel bersama Shopee. Di video kali ini berbeda banget ya teman-teman dari video-video sebelumnya. Aku mau cerita sesuai pengalaman pribadi aku ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Pastinya udah pada tahu ya, karena aku cantumin nanti di thumbnailsnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel aku biar aku semangat setiap hari untuk buat video-video dan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa di klik tombol share-nya juga biar kita saling diskusi bareng di setiap-setiap video dan konten dari YouTube channel aku. Jangan skip-skip videonya sampai habis ya, tonton terus. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas pengalaman pribadi aku, bagaimana caranya apply pekerjaan di Shopee. Ini banyak banget yang nanya ke aku gini ya, ini pure nanya ke aku bagaimana cara apply di Shopee sampai bisa lolos gitu kan, dan ready to work in Shopee. Nah, kira-kira langkahnya apa aja ya? Oke, kita langsung aja masuk ke inti videonya. Oke teman-teman, di sini aku mau ngebahas perihal aku lamar sebagai customer operationnya di Shopee. Nah, untuk step yang pertama ini aku udah buat rangkumannya. Semoga ini aku masih ingat ya, karena juga udah lama. Yang pertama itu kalian bisa buka website karirnya Shopee, nanti aku tulis di kolom deskripsi. Setelah itu kalian bisa cari di portal informasi lowongan lainnya gitu, bisa dari Jobstreet atau mungkin dari LinkedIn ya. Setelah itu kalian bisa cek kualifikasi yang tertera pada informasi lowongan kerjanya gitu. Karena aku apply di customer operation, waktu itu ada bagian fresh graduate, jadi aku coba aja apply, siapa tahu rezeki kan gitu, yang penting udah coba. Nah, setelah itu kalian diarahkan untuk ngisi form, di mana isi form ini data atau identitas kalian ya yang bisa diisi gitu, seperti nama, kemudian kampus kalian, nanti kalian bisa update CV sama ijazahnya. Setelah itu kalian bisa klik submit, tapi sebelum di submit kalian cek dulu nih teman-teman apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, setelah di submit, ini waktu aku apply di website karirnya Shopee langsung, nantinya akan mendapatkan seperti report di Gmail kalian bahwa datanya sudah masuk dan diterima oleh Shopee. Nantinya kalian bisa tunggu aja informasi lebih lanjutnya apakah kalian lolos administrasinya Shopee atau enggak. Nah, itu aku juga lupa ya apakah aku dapetin informasi lolos adminnya atau enggak. Nanti aku bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita udah submit datanya dan dapat report dari Shopee bahwa datanya sudah diterima, waktu itu aku nunggu 1 minggu buat apakah aku lolos ke tahap psikotes atau enggak. Setelah aku tunggu 1 minggu, ternyata aku dapat email dari tim HRD-nya Shopee bahwa aku lolos buat ke tahap psikotesnya Shopee. Karena untuk seleksi adminnya itu aku udah lolos ya, alhamdulillah. Nah, untuk psikotesnya di sini karena lagi masa pandemi ya, aku coba buat ingat-ingat lagi. Jadi pada saat aku dapat email buat psikotes di Shopee, itu yang pertama itu nantinya di email akan ada jam batas buat kalian kerjain psikotesnya. Nah, kemarin itu maksimal sampai jam 10 malam, tapi aku saranin jika kalian punya waktu luang, langsung kerjain aja. Karena untuk kerjanya itu nggak bisa dari handphone, tapi langsung dari laptop. Nah, pastiin lagi laptop kalian koneksinya stabil ya, jangan sampai nggak stabil. Karena takutnya itu mengganggu kerja kalian pada saat untuk kerjain psikotesnya. Setelah itu psikotesnya ini online ya teman-teman. Nah, untuk soalnya nih teman-teman aku mau kasih tahu aja kalau soalnya itu terdiri dari beberapa macam soal. Yang pertama itu ada soal matematika, di mana soal matematika di sini itu ada penjumlahan, pengurangan ya seingat aku, dan itu tuh dikasih waktu dari soal psikotesnya.
Nah, setelah itu ada mencocokkan gambar, lalu ada tes kepribadian. Nah, buat soalnya itu jangan kaget ya teman-teman, soalnya itu ada ribuan, jadi kalian harus, cepat nih kerjainnya gitu. Jadi nanti pada saat kalian udah masuk ke apa, kayak semacam link buat soal psikotesnya, itu dikasih waktu teman-teman durasinya berapa, cuman aku lupa durasinya berapa, eee, ya pokoknya kasih waktu aja. Nah, setelah kalian udah semua kerjain, biasa nanti, timernya tuh jalan dan kapan sih kalian harus selesai buat ngerjain soalnya. Nah, kalau misalnya udah selesai kerjain soalnya, kalian bisa tunggu, kurang lebih aku nggak tahu berapa, nggak bisa pastiin juga karena juga yang lamar kan banyak ya. Nah, kalian bisa tunggu aja deh, buat, hasil psikotesnya gimana. Setelah itu teman-teman, alhamdulillah banget rezeki aku ya, setelah 1 minggu aku dapat, email lagi dari tim Shopee, tim HRD-nya bahwa aku lolos ke tahap interview HRD. Wah, alhamdulillah banget ya, langsung dalam 1 minggu lolos buat interview HRD. Nah, interview HRD-nya apa aja sih yang tanyain gitu kan. Untuk interview HRD-nya waktu itu pastinya perkenalan diri, kemudian, alasan apply ke Shopee, apa gitu kan. Lalu apakah bersedia, untuk kerja gitu, misalnya untuk shifting atau mungkin non-shifting. Lalu, kayak apalagi ya, kayak itu aja deh, aku ingetnya cuma 3 gitu, inti dari, pertanyaan yang ditanyain oleh HRD pada saat interview. Nah, setelah interview oleh HRD, apa namanya, ya kalian bisa tanya aja gitu, informasi lebih lanjutnya akan diinfokan bagaimana gitu. Pokoknya kalian be aktif aja sih kalau saran aku gitu. Oke, setelah interview HRD, nanti aku infoin lagi, bagaimana hasil dari, interview HRD-nya. Oke teman-teman, setelah interview HRD, ini rezeki aku banget ya. Jadi, hari itu juga hasilnya keluar, aku ingat banget hasilnya itu keluar di jam 8 malam. Nah, di jam 8 malam aku dinyatakan lolos interview HRD dan lanjut buat interview user. Nah, interview user ini adalah keesokan harinya, aku ingat banget di hari Jumat setelah aku sholat Jumat, itu pukul berapa ya? Jam 2 atau mungkin setengah 3 itu ya sekitar segitulah. Untuk interview usernya aku saranin banget buat teman-teman, apa ya, pelajarin seputar Shopee, kemudian seputar pekerjaan yang kalian apply gitu. Kan aku apply-nya bagian customer operation. Nah, customer operation itu job desk-nya apa aja sih? Nah, kalian tuh harus apa, harus tahu gitu kan job desk yang kalian lamar tuh apa. Jangan sampai kalian, nggak tahu nih, pekerjaan yang kalian apply itu apa. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi sebelum kalian mau apply, pekerjaan, alangkah baiknya kalian harus baca dulu nih atau cari artikel-artikel yang emang, sesuai dengan yang kalian, apply gitu kan. Jangan sampai pada saat interview user kalian ditanya gitu, job desk-nya customer operation apa gitu kan, kalian malah nggak tahu. Jadi kan dari tim interview user-nya kayak, "Ini orang minat nggak sih sebenarnya?" Gitu, "Ini orang tahu nggak sih sebenarnya tentang company-nya?" Gitu. Jangan sampai ya teman-teman, kalau saran aku kita belajar dulu atau mungkin prepare dulu nih teman-teman. Ambil intinya aja dari, pengertian atau job desk yang kalian apply nantinya. Nah, waktu itu aku dapat, apa, pertanyaan gitu ya, job desk-nya apa sih sebagai customer operation-nya Shopee gitu kan. Nih aku kasih tahu aja, kalau job desk customer operation-nya Shopee itu, apa ya, kalian kayak handle gitu, handle, laporan yang diterima dari customer-nya gitu. Misal, tentang pengiriman atau mungkin pembayaran, itu aja ya bocorannya. Oke, selanjutnya, setelah interview user, kemarin aku ada role play sih. Jadi role play-nya itu, aku sebagai CS-nya dan ada customer yang nanya ke aku bagaimana cara handling-nya. Setelah itu aja sih sama dijelasin sistem kerjanya gimana tadi. Oke, habis itu ditunggu aja untuk hasil lebih lanjutnya. Nah, setelah di hari Jumat,
itu banyak-banyak berdoa banget teman-teman, karena apa ya, ada ya mungkin kalian ada yang belum bisa jawab dengan tepat atau mungkin jawabannya udah tepat tapi kurang lengkap gitu ya. Nah, pada saat di hari Sabtu ini aku inget banget di siang hari jam 1 atau mungkin jam 2 siang dapat email dari Shopee bahwa aku dinyatakan lolos untuk join di Shopee. Yeay! Ini adalah suatu kebanggaan ya teman-teman. Jadi kalau pesan aku, kalian harus apa ya, kayak niat gitu buat apply di perusahaan manapun gitu. Jangan kayak main-main gitu kan. Kalau misalkan udah apply, kalau emang udah dinyatakan lolos, ya jadi kalian dijalanin aja karena rezeki itu nggak datang 2 kali. Nah, itu dia teman-teman tips dari aku bagaimana cara apply di Shopee, lalu tesnya bagaimana, pertanyaan HRD bagaimana, dan pertanyaan dari interview user. Cukup sekian dari aku videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube aku biar aku semangat buat video konten English Fun atau Shopee berikutnya. Dan sampai ketemu di next video. Bye!